Tabir misteri kasus Vina Cirebon. Pelaku utama masih berkeliaran, 8 tahun belum tertangkap. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 kembali disorot menyusul dirilisnya film layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari. Film arahan Anggi Gumbara ini memang sengaja bercerita mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya yaitu Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, Vina dan Eki ini diduga memang meninggal dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah ada banyaknya kejanggalan, fakta baru terungkap bahwa mereka sebenarnya dibunuh secara sadis. Sebelum nyawanya direnggut, Vina lebih dulu diperkosa bergilir oleh para pelaku. 8 orang pelakunya sudah diamankan dan mendapatkan vonis hukuman. Namun, kasus pembunuhan Vina belum sepenuhnya selesai. Masih ada tabir yang belum terungkap, memunculkan sederet fakta baru tentang kasus ini. Apa saja deretan kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih menjadi misteri? Mari kita simak. Pertama, kasus ini bisa terungkap lantaran arwah Vina merasuki temannya sendiri. Dari situ, ia bisa menceritakan kronologi bagaimana ia bisa terbunuh. Awalnya, arwah Vina bercerita bahwa mereka dikejar oleh para gerombolan geng motor hingga di daerah Jalan Layang Talun. Di sana, ia dipukul hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika kembali tersadar, Vina dibenturkan ke motor. Belum puas, pelaku kembali menyiksanya dengan membenturkan kepala Vina ke aspal. Tangan dan kaki Vina pun dipukul menggunakan balok sampai patah dan robek. Tak berhenti sampai sana, Vina pun juga diperkosa oleh pelaku dan rekan-rekannya. Arwah Vina juga menjelaskan bahwa dari sekian banyak pelaku, ia mengenali salah seorang diantaranya yaitu Egy. Egy diketahui memang pernah menyimpan rasa pada Vina. Dari sini, motif pembunuhan pun jelas terlihat merupakan cinta segitiga. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Yang kedua, salah satu pelaku yang masih buron diduga sebagai otak pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan Vina ini, masih ada 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO alias buron. Ketiga orang itu adalah Andi yang berusia 31 tahun, Dani yang berusia 28 tahun, dan terakhir adalah Egy alias Perong yang sekarang berusia 30 tahun. Egy alias Perong diduga adalah dalang atau otak di balik pembunuhan Vina. Pasalnya hal itu diungkap oleh arwah Vina yang yakin bahwa Vina hanya mengenal satu di antara 11 pelaku tersebut, yakni Egy. Surawan memastikan upaya pengejaran ketiga buron masih terus dilakukan agar mereka cepat tertangkap. 3 pelaku masih buron, ada oknum polisi yang diduga melakukan pengubahan fakta. Total ada 11 pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon ini. 8 sudah diadili, sementara 3 lainnya masih menjadi daftar pencarian orang alias buron. Meskipun sudah 8 tahun berlalu, Direktur Rises Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menegaskan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin melakukan upaya untuk menangkap 3 pelaku tersebut. Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum keluarga Vina Cirebon juga sempat curiga bahwa adanya oknum polisi yang mengubah berkas acara pemeriksaan atau BAP menjadi 8 orang tersangka. Ia merasa janggal lantaran para pelaku saat diperiksa secara bersamaan mengatakan awalnya ada 11 orang pelaku. Namun di BAP yang dilimpahkan ke jaksa hanya tertulis 8 tersangka. Artinya, ada oknum polisi yang secara sengaja mengubah keterangan tersebut. Menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Benarkah otak pembunuhan dari kasus Vina ini merupakan anak dari seorang polisi? Salah satu rumor dan juga spekulasi yang beredar adalah otak pembunuhan dari kasus Vina ini yaitu Egy merupakan anak dari petinggi polisi. Itulah yang menjadi alasan mengapa kasus pembunuhan Vina ini tidak bisa ditangani dengan baik. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa spekulasi tersebut tidaklah benar. Hingga kini, tidak ada bukti bahwa Egy memiliki hubungan dengan anggota kepolisian. Bukan Egy, justru malah almarhum Eki lah yang memiliki ayah seorang polisi. Baru-baru ini, Ibtu Rudiana ayah Eki
mengeluarkan pernyataan bahwa mereka masih terus berupaya menangkap ketiga pelaku. Saya tidak diam. Saya terus berupaya bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa pelaku kami amankan, ungkapnya. Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Adanya teror yang diberikan kepada sahabat dan keluarga Vina. Linda, sahabat Vina yang merupakan orang yang dirasuki arwah Vina, mengatakan bahwa dirinya sengaja tidak mengikuti segala tren dan juga apapun itu di media sosial selama 8 tahun karena dirinya merasa terancam dan juga banyak orang yang meneror dari Facebook. Linda bahkan mengaku bahwa ia secara sengaja diungsikan keluar pulau selama 2 tahun untuk melindungi dirinya dan kembali setelah kasus pembunuhan Vina ini mereda. Selama 2 tahun itu, orang mengaku Linda ini takut pulang karena salah satu pelaku adalah tetangganya dan dirinya pun turut menjadi incaran anak geng motor. Selain itu, Maliana, kakak Vina, mengaku sempat didatangi seseorang ketika kasus adiknya diangkat ke dalam film layar lebar. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci siapa orang tersebut. Terkait film Vina sebelum 7 hari, Maliana mengatakan bahwa pihak keluarga sangatlah senang. Mereka berharap otak pembunuhan adiknya segera ditangkap karena kasus ini kembali menarik banyak perhatian. Terbaru, pelaku utama bernama Peggy Setiawan sudah tertangkap. Namun kabar penangkapan salah satu DPO kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina itu memicu kontroversi baru. Banyak yang meyakini bahwa sosok Peggy yang diamankan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 bukanlah pelaku sebenarnya. Ada beberapa faktor yang memicu keraguan publik. Pertama, Polda Jawa Barat selaku pihak yang menangkap Peggy Setiawan masih minim informasi terkait sosok pelaku. Serta yang kedua, beredarnya foto di media sosial yang diduga sebagai potret terkini Peggy berbeda dengan data yang sebelumnya diyakini publik sebagai ciri-ciri pelaku. Wah, kasus Vina Cirebon ini memang masih menyimpan banyak sekali misteri. Semoga pelaku yang belum tertangkap bisa segera tertangkap dan juga diadili seadil-adilnya.